Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Buat jemaah yang baru bergabung hari ini, kita sedang membahas tema anugerah terindah dari Allah. Nah, gimana nih Ustadz Maulana? Ya. Bagaimana ya cara kita mensyukuri atas nikmat anugerah anak yang diberikan oleh Allah? Apakah ada kayak seperti amalan-amalannya Ustadz? Ada amalannya. Mohon penjelasannya Ustadz. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih banyak Rian yang calon papa. Panggil apa nanti kalau ada anaknya? Papai. Papai. Papa Ian. Papa Ian. Papa Ian. Aduh, ribet banget. Ustadz saya menampak tahu. Papa Ian kan, Papa Ian. Papa Ian ya. Ya. Ustaz Sam dan Ustaz Afif, Masya Allah, Tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim, pertanyaan Mas Rian luar biasa. Buat semua jamaah dimanapun berada, ternyata ada amalan untuk mensyukuri nikmat atas anugerah yang Allah berikan kepada kita. Nah, yang kita lakukan adalah akikah. Mengakikah tanda kesyukuran atas lahirnya anak dengan cara pemotongan binatang yang 4 kakinya. Sekali lagi, pemotongan binatang binatang yang 4 kakinya. Kambing. Iya. Dikasih nama yang baik. Mohon ada doa di dalamnya. Maka bentuk kesyukuran dengan memberikan nama yang baik. Itu bentuk kesyukuran. Mengakikah, mensyukuri dengan jamuan, dengan menghadirkan orang untuk mendoakan anak-anak kita. Bahkan kita pun dalam bentuk doa buat anak kita. Itu. Kemudian apa lagi? Menjaga anak. Jagalah anak. Ini amalannya luar biasa. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Diri dan keluarga dijaga dari apinya neraka. Lalu ada kata-kata membimbing anak. Mohon maaf, tidak memaksakan anak tapi membimbing, mengarahkan anak. Dan itu akan kita jalankan sampai kelak anak jadi dewasa. Sampai anak, maaf saya pinjam kata-kata ini. Sampai anak itu bisa berdiri dengan kakinya sendiri. Bisa mandiri, dituntun, diingatkan. Itu tidak pernah berhenti orang tua menasehati anak. Karena tugas orang tua ada 3. Menafkahi, melindungi, kemudian yang ketiga, yakni mendidik anak. Maka bimbing anak. Kalau memang aku tidak bisa ngajarin anak, maka bawa ke orang yang bisa ngajarin. Jadikan guru yang baik, sekolah yang baik. Tapi tetap tanggung jawab pendidikan itu tetap kembali kepada orang tua. Bukan dialihkan ke guru. Guru hanya mengisi, tapi kita yang bertanggung jawab atas anak. Karena kelak anak itu yang ditanyakan siapa? Bukan kepada gurunya, tapi ditanyakan tentang anak itu kepada orang tuanya. Maka nafkahi, bekali anak. Jangan pernah kita meninggalkan anak kita dalam keadaan lemah. Maka kewajiban kita untuk apa? Membekali anak kita dengan ilmu agama. Ya ingat kepada orang tua. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kau sembah nanti kalau saya sudah tidak ada. Ini yang harus kita camkan. Masya Allah, lihat pergaulannya dengan siapa dia bergaul. Jangan sampai merusak akidahnya. Merusak akhlaknya. Aduh, jangan sampai dia masuk angin, sakit, karena lemah. Lemah akal, lemah fisik, itu harus jaga. Maka didiklah anakmu, bimbinglah anakmu. Bahkan ajarkan anakmu berenang, memanah, berkuda, bergulat. Untuk pertahanan, untuk bekal dia. Untuk keterampilannya, untuk ilmunya. Bahkan tuntun, bimbing, arahkan anak. Aduh ya Allah, sampai meraih cita-citanya. Cita-citanya baik berarti kita harus support terus. Jadi kalau lahir langsung tanya, mau jadi apa? Nangis mulu dong Ustadz. Oh iya juga sih. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tapi Ustadz Afif ya, saya pernah mendengar hadis keistimewaan merawat anak perempuan. Emang perbedaan merawat anak laki-laki dan anak perempuan ada bedanya? Mohon penjelasannya Ustadz Afif, silahkan. Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan laki dan perempuan. Saya kira yang pertama harus kita setarakan dulu. Anak mau laki mau perempuan boleh-boleh saja. Itu dulu. I'dilu baina auladikum kata Nabi.
berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Bahwa Allah kasih lelaki, bahwa Allah kasih perempuan. Yang penting laki sesungguhnya laki, perempuan sesungguhnya perempuan. Jangan setengah laki, setengah perempuan. Na'udzubillahi min Zalik. Hadirin yang dirahmati Allah, pemirsa Islam itu indah. Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya memberikan beberapa keutamaan merawat anak wanita. Man kanat lahu untha, siapa orang punya anak perempuan. Jadi anak perempuan, kata Nabi, bila ia memiliki anak perempuan, kemudian ia tidak menghinanya, ia tidak membandingkannya dengan anak laki-laki, adkhalahul jannah, maka dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Siti Aisyah didatangi oleh seorang ibu yang bawa 2 anak perempuan. Lalu Siti Aisyah memberikan kurma. Ketika Siti Aisyah memberikan kurma kepada sang ibu yang hanya 1 kurma, kemudian sang ibu membelah 2-nya, 1 kepada putrinya, 1 kepada putrinya. Lalu kemudian Rasulullah SAW sampai ke rumah, ditanya apa yang terjadi barusan, bahwa ada seorang ibu bawa 2 orang perempuan, kemudian aku berikan 1 kurma. Begitulah wahai Aisyah, setiap orang yang dikaruniakan anak perempuan dan dia bersabar terhadapnya, maka Allah akan haramkan dirinya dari api neraka. Kenapa? Anak perempuan lebih sulit untuk kita rawatnya. Kenapa? Dia punya aurat, dia punya perasaan yang sensitif. Apalagi anak perempuan, cinta pertamanya adalah ayahnya. Bila Mas Tengkurian ini besok anaknya perempuan, Alhamdulillah itu perempuan. cinta pertamanya. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Maka jangan coba-coba untuk menyakiti cinta pertama kita. Anak perempuan butuh dekapan daripada ayahnya. Jadi anak perempuan ini mesti benar-benar diayomi. Jangan sampai dia mengikuti tren-tren kekinian yang dengan terbukanya aurat lantas kemudian menyeret ayah ibunya ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Memang ada hadis yang kemudian menjadi perdebatan bahwa akan banyak di neraka itu golongan dari kaum wanita. Nah, barangkali ini adalah ihzar, ini adalah perhatian dari Nabi Muhammad. Jangan sampai kau biarkan anak perempuanmu. Saya kira perempuan bermainlah dengan perempuan, lelaki bermainlah dengan laki-laki. Artinya ia mempunyai karakteristik dan muslimah sejati mesti seperti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menarik dengan Siti Fatimah sebagai anak perempuan Nabi Muhammad SAW. Ia bukan anak yang cengeng, seorang anak perempuan yang hebat. Ia mengayomi rumah tangga dengan Ali bin Abi Thalib dengan penuh perjuangan. Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kekurangan. Ia tidak minta apa-apa. Dan memang barangkali tabiatnya kalau anak perempuan lebih banyak mintanya, ya. Kalau anak laki-laki minta vestolan 1, anak perempuan minta boneka selusin. Barangkali itu. Dan perawatan kepada anak perempuan tentu lebih hati-hati. Jangan sampai menyinggung perasaannya. Jangan sampai anak perempuan ini tidak menyentuh agama. Yang paling penting itu. Agar anak perempuan kita terdidik menjadi muslimah sejati. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wallahualam. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Berarti kita harus menjaga anak perempuan lebih karena ada yang harus dijaga terutama auratnya. Dari kecil ya Ustadz ya. Masya Allah. Oke, terima kasih Ustadz. Baiklah jamaah di rumah pasti udah gak sabar nih menunggu pertanyaannya kita dijawab sama guru-guru kita di sini. Maka kita langsung aja masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, pertanyaan pertama dari Instagramnya Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya. Saya mempunyai anak tapi dia selalu tidak nurut kepada saya. Padahal saya selalu memberikan yang baik untuk dia. Sebenarnya apakah saya salah Ustadz dalam mendidik anak? Atau Allah sedang memuji saya? Mohon Ustadz Syam untuk menjawab silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Afif, Ustadz Maulana, Rian dan guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak mengapa anak tidak nurut sama orang tuanya. Yang penting anak itu nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Karena nurut orang tua belum tentu nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Saya niat sholat maghrib karena bapak. Dia sholatnya karena bapak. Puasa dia karena bapak. Sholat karena bapak. Berbuat baik karena bapak. Berbuat baik karena mama. Subhanallah. Maka ajarkan anak-anak untuk taat, nurut, takut pada Allah. Bukan takut, nurut, taat pada orang tuanya.
Banyak kan orang tua begitu. Saya pengen banget anak saya nurut sama saya. Jangan Bu. Ajarkan anak taat nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an itu yang ia taati. Karena tidak selamanya kita orang tua sesuai dengan perintah Al-Qur'an. Maka dalam Al-Qur'an pun disebutkan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm ya. Jangan mengikuti apa yang tidak ada engkau ilmu di dalamnya. Kalaupun untuk kepada orang tua, wasahibahuma fala tuti'huma wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Jangan kau taati keduanya tapi perbaiki hubunganmu terhadap keduanya. Pertanyaan daripada Bunda tadi dalam pertanyaan sosial media Islam itu indah, apakah ini adalah bentuk ujian dari Allah atau seperti apa? Maka anak dalam Al-Qur'an kadang-kadang disebut sebagai ujian. Kadang-kadang disebut sebagai aduwwal lakum, musuh bagimu. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, sungguh daripada pasangan kalian dan anak-anak kalian menjadi musuh bagi kalian. Musuh di sini bukan berarti dia tidak taat pada kita, tidak. Tapi kadangkala anak itu menjadi musuh malah ketika dia terlalu taat sama orang tuanya. Disuruh sama orang tuanya korupsi, anaknya korupsi. Disuruh sama orang tuanya, ndak usah dulu nak kau pakai hijab. Terlalu tua kelihatan kalau hijabmu terlalu panjang. Nurut dia, berarti jadi musuh bagi orang tuanya. Kata orang tuanya, oh kasihan ndak usah dibangunin sholat subuh. Kasihan dia begadang lembur semalam. Kasihan dia, subhanallah. Nurut dia, nggak bangun beneran sholat subuh. Maka ini menjadi musuh, justru menjadi musuh kalau terlalu nurut dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang diharapkan bukan nurutnya sama orang tua, tapi nurutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taatnya akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencegah atau menjauhi segala apa yang pernah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anak itu kadangkala disebut dalam Al-Quran juga sebagai perhiasan. Makanya kalaupun ada anak yang kita harapkan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan keinginan Rasulullah, sesuai dengan keinginan Allah, doanya dalam Al-Quran, ba'da an naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Hamba Allah yang maha penyayang adalah mereka. Salah satu cirinya mereka meminta kepada Allah. Rabbana hablana. Ya Allah berikan kami hibah, hadiah, anugerah. Apa itu? Azwajina, pasangan, wa dzurriyyatina qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk mata. Apa itu penyejuk mata? Ketika orang tuanya request A dikasih A+. Ketika orang tuanya minta anaknya bisa baca Quran, justru anaknya hafal Quran, malah mengalir air mata orang tuanya disebabkan karena kebaikannya. Wallahu taala alam. Al-Furqan ayat 74. Halo? Iya, yang sabar ya. Wah, langsung pasti ini, ya Allah, lagi nelpon siapa, orang lagi tausiah. Lagi diajarin doa. Nelpon siapa sih? Maaf Ustadz. Siapa itu? Teman saya lagi sedih. Kenapa? Karena masih belum dikaruniai seorang anak Ustadz. Siapapun pasti sedih sih. Ya, Iya. Termasuk nabi-nabi Allah, ada beberapa kisah seperti Nabi Zakaria, seperti misalnya Hanna ibundanya Maryam alaihissalam. Jadi kisah-kisah Nabi itu ada sebenarnya. Banyak banget ya Ustadz. Banyak. Kasih tahu dong Ustadz. Ntar saya kasih tahu ya. Sekarang apa nanti? Nanti. Oh nanti, jangan Nanti. sekarang. Jangan sekarang, Oh saya nanti. udah siap lagi nih. Kalau gitu setelah yang satu ini ya. Oke. Oke. Jamaah. Alhamdulillah. Lillah. Subhanallah